Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini saya main-main teman-teman ke Cilegon, Banten. Ini tokonya Pak Itang, Pak Tatang Tarmizi yang kemarin sudah saya konten. Ya melok melaku kok meneng. Kemarin sudah saya konten teman-teman. Mulai penataan, terus apa namanya itu penyiapan. Nah ini sudah pembukaan hari Rabu kemarin sudah dibuka. Ini banyak karangan bunga di sini. Nah ini juga karangan bunga. Minggu kemarin saya ke sini ini masih belum berdiri teman-teman. Apa namanya ini? Toko ini masih 3 plong, sekarang sudah menjadi 6 plong. sudah menjadi berapa ini? 5 kali 6 berarti 30 meter persegi. Ya, saya mengatakan ini kalau toko ini bukan toko kecil lagi rencana teman-teman. Toko ini 2 lantai ya, karena yang ini atas ini, termasuk atas yang gudangnya di bawah tanah. Gudangnya itu di bawah tanah teman-teman. Nah, ini begitu dibuka teman-teman, saya kemarin itu begitu dibuka, saya tanya ke siapa namanya, saudara-saudaranya yang nunggu itu. Begitu dibuka itu sudah langsung dapat penglaris. Sudah dapat penglaris. Sudah mendapatkan apa pelanggan, pembeli, bukan pelanggan sih, pembeli. Sudah mendapatkan pembeli. Berapa Mbak? Pertama buka langsung 700.000. Itu kan sudah, ya kalau mengatakan toko awal buka langsung mendapatkan pembeli itu sudah bagus teman-teman. Sedangkan saya sendiri saja begitu buka belum bisa mendapatkan langsung pembeli di atas berapa 700.000. Ini seperti ini, depannya seperti ini. Apa namanya? Yang kemarin sudah saya konten semua ini sebenarnya. Cuma kelebihan toko ini teman-teman, kelebihannya toko ini karena pemiliknya itu Pak Itang itu adalah seorang kontraktor. Nah ini untuk melengkapi saja, untuk melengkapi atau untuk menambah penghasilan dari segi pengadaan. Jadi ini nanti toko ini meskipun ya melayani umum, tapi yang banyak nantinya itu barangnya itu dibeli sendiri oleh kontraktornya Pak Itang, oleh PT-nya Pak Itang. Jadi nanti itu barang-barang yang besar kelihatannya itu banyak yang diambil sendiri. Mau omset berapa ya tinggal ngambil saja nanti. Nah ini apa namanya itu bagi teman-teman yang sudah punya usaha kontraktor, kalau tidak ditambahi lagi dengan usaha yang hulunya, hulunya ini kan hulunya, hilirnya kontraktor, hulunya di sini. Nah ini nanti sama dengan kita mau produksi barang, bahannya kita sediakan dulu. Kalau kemarin bahannya itu membeli dari toko bahan bangunan, sekarang membeli di tempatnya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Ini di dalamnya sudah kemarin sudah saya konten, di luarnya juga sudah saya konten. Ini hooknya teman-teman, hooknya yang dari saya yang berapa 15 cm ini, yang untuk apa namanya, untuk nah ini kan nempel, tinggal nempel gini saja kan. Nah ini nanti sudah banyak yang menggunakan ini hook, single hook ini. Nah, selanjutnya teman-teman saya ajak ke gudang. Jalannya agak menurun teman-teman. Ini tadi istri saya yang ngonten. Ini saya ajak ke gudang, ke gudangnya barangnya Pak Itang. Ini dalamnya seperti ini. Dalamnya sudah penuh, semuanya sudah penuh. Ini yang kemarin sudah saya konten. Cuman sekarang ini
Teman-teman saya tunjukkan gudangnya teman-teman. Gudangnya Pak Itang. Saya turun dulu. Pelan-pelan. Ini gudangnya teman-teman. Gudangnya lumayan luas. Ini gudang dalam. Nanti ada gudang luar. Ini gudangnya teman-teman. Gudangnya ini raknya sudah penuh teman-teman. Ini baut-baut itu sudah penuh semua. Baut kecil, baut besar. Ini modalnya juga bukan kecil lagi teman-teman. Ini baut-baut masih belum dimasukkan. Ya. Ini dinapol. Visor sudah penuh semua. Ini loh. Seperti ini teman-teman. Ini tinggal menata saja ini. Saya yakin kalau di grup sharing solusi belum ada yang menjual baut sebesar ini. Ini baut ini panjangnya sekitar 30 cm. Panjangnya 30 cm. Iya 30 cm mungkin. Besarnya ini M berapa ini ya? 10 cm ini. 5 cm. Bukan 50 mili tapi 5 cm. 5 cm. Nah, ini teman-teman, besar-besar ini. Nah, ini yang di dalam. Yang ini gudang dalam ini teman-teman. Gudang dalam. Apa saja dijual. Sudah roda-roda sudah ada. Ini alat-alat teknik ini juga semuanya sudah ada. Ini gudang dalam ya teman-teman. Sekarang saya tunjukkan gudang luar. Belum jadi ini teman-teman. Luas banget ini. Ini belum jadi. Nah, ini gudang luarnya ini. Ini gudang luarnya di sini, seperti ini. Semen-semen sudah ada sini. Oh, apa itu? Keni itu sebesar itu. Ini teman-teman. Ini gudang luarnya. Banyak. Besar banget. Nah, setelah itu kita lihat ke bawah lagi. Ini juga rencana mau toko gudang semua ini. Ini memang untuk pembukaan. Kalau memang kita mengatakan ini toko kecil ya bukan kecil lagi ini. Bukan kecil lagi ini. Sekitar 3000 meter persegi. Semuanya mau dibangun. Ini baru datang ini pemiliknya ini. Toko ini 2 lantai, cuman lantainya yang gudangnya ke bawah teman-teman. Gudangnya lantainya di bawah. Assalamualaikum. Ini pemiliknya teman-teman. Namanya Pak Itang. Ya. Mumpung di sini teman-teman ya. Iya. Nah, saya tanya nggak apa-apa kan? Saya wawancarai di sini saja. Kalau di depan nanti banyak kendaraan. Bagaimana cara mencari uang seperti ini ya? Terus bagaimana dibimbing DPA di tokonya toko awal ya. Tapi kalau sebenarnya ini bukan toko awal lagi. Begitu buka langsung jalan katanya tadi. Ya ini saya ingin wawancara sama Pak Tatang Tarmizi. Ini pemiliknya teman-teman. Masih muda banget, tapi sudah sukses alhamdulillah. Pak Itang. Ya. Bagaimana caranya? Apakah Pak Itang itu memang keturunan orang kaya? Satu, belum nanti satu. Kok sudah seperti ini? Ya, satu. Yang kedua, bagaimana kok bisa ujuk-ujuk masih muda, usahanya kok sudah maju seperti ini? Yang ketiga, bagaimana rasanya dibimbing Danis Putra Arsitek untuk pembukaan toko awal? Saya ingin kesan dan pesannya Pak Itang. Iya, perkenalkan saya Tatang Tarmizi, pemilik toko bangunan Bin Sandra. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah keturunan? Apakah keturunan orang kaya? Sama sekali bukan. Saya anak petani desa, ibu saya ibu rumah tangga. Pendidikannya juga tidak lebih dari SD, bahkan tidak lulus. Saya
betul-betul berusaha dari minus nih, Bah. Bukan dari nol. Kalau orang kan nol ya, tidak punya tanggungan. Tapi saya mulainya itu dari minus gitu ya. Kemudian ya pertanyaan yang kedua, kok bisa ujuk-ujuk? Nggak ujuk-ujuk sih, Bah, sebetulnya. Prosesnya dari 2006 saya udah mulai merintis usaha kecil-kecilan, kemudian diikuti aktivitas saya di berbagai organisasi profesi ya, di Kadin, di organisasi-organisasi yang lain yang alhamdulillah menambah jaringan, menambah teman, menambah apa namanya, relasi, sehingga mungkin ada dampak ya walaupun tidak besar, perlahan tapi pasti ya alhamdulillah bisnisnya sedikit-sedikit mulai jalan lah gitu. Kemudian yang pertanyaan terakhir, bagaimana kesan dibimbing oleh Dennis Putra Arsitek? Saya sangat puas melihat tampilan tokonya baik, kemudian sistemnya juga baik. Makanya ketika pas di tanggal 6 sesuai arahan Abah Jamadi mulai buka, langsung jalan, Bah. Langsung jalan, langsung bisa transaksi. 700.000 katanya. Ya, 700.000 transaksi pertama, alhamdulillah. Jadi luar biasa gitu ya. Saya tidak setiap waktu di toko hanya pantau-pantau aja dari handphone gitu kan. Bahkan yang sering ke toko sekarang istri, Bah. Ya, karena istri kan ngajar guru setengah hari itu, jadi sorenya sampai malam kadang-kadang di sini itu, Bah. Karena gini Pak Itang, karena dari teman-teman yang di grup sharing solusi yang awal-awal buka itu tidak semuanya langsung buka langsung jalan, Pak. Jangan kan orang lain, saya sendiri buka itu, begitu buka itu pembukaan itu pertama dapatnya uang itu 100.000, 75.000. Iya. Ini tadi saya barusan datang, anak-anak tak tanya, sudah ada transaksi dalam 3 hari. Sudah apa? Berapa? Yang pertama pembukaan itu 750, setelah itu 500, setelah itu naik lagi. Nah ini tadi sudah ada, tak lihat itu sudah ada orang membeli nilainya 750 kan, sudah naik lagi. Sudah naik ya, dan itu di luar belanja proyek pribadi, Pak. Iya, kalau proyek pribadi ya hari ini aja saya lebih dari 15 juta ya. Itu juga nanti masuk omset. Masuk omset, nanti masuk omset. Teman-teman. Gitu, kalau alhamdulillah. kita sudah punya usaha kontraktor, setelah itu ini contohnya, semennya diambil sendiri, teman-teman. Itu untuk proyek kita yang di mana? Ada Krakatau, karena kita rekanan Krakatau Steel Group ya. Ada sekitar 4 proyek yang berjalan. Ya ini semennya ngambil dari sini. Ini nanti kalau laporan keuangannya ditampakkan, teman-teman, omset satu hari ini saja 15 juta. Iya. Iya, alhamdulillah. Omsetnya dibeli siapa? Dibeli si ide liar sendiri. Ya, dibeli ide liar ke Pak Tatang kan gitu. Jadi kantong kanan kantong kiri lah. Nah, iya, alhamdulillah. Ini ibaratnya itu usaha itu yang hilirnya sudah berjalan, hulunya mulai dirintis lagi. Iya, makanya saya bikin usaha ini motivasinya kan saya ada rekanan beberapa toko bangunan, kemudian distributor besi, distributor yang lain. Itu saya sebulan itu tidak kurang dari 300-an juta mungkin ya belanja itu. Saya bilang ini mending buka toko sendiri kan gitu ya, sambil belajar. Artinya apa? Artinya kan kita bisa dapat harga juga, harga agen, harga distributor kan lebih murah gitu. Terus yang kedua lagi, kita ke distributor bisa tembak. Nah, kalau kita ke toko jarang bisa. Ya, meskipun bisa, tapi dengan limit. Ya, tapi kalau distributor, insya Allah bisa. Siap, insya Allah. Tapi kan, belum, Mbah, sekarang, Mbah. Nah, kalau bisa, jangan. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan enggak ini. Pelan-pelan. Belajar. Kalau sudah berjalan ngapain, Pak, sebenarnya? Kalau sudah ada modal sendiri ngapain? Ya, insya Allah. Amin. Mau ketemu. Ya. Ini tadi saya juga enggak saya tadi itu juga enggak niat, bukan enggak niat sih. Saya niat. Cuman Pak Itang ini enggak saya beritahu bahwa saya kesini tuh enggak saya beritahu. Saya bikin kejutan, saya naik bis. Setelah itu saya datang ke tokonya Pak Itang. Ya, yang pertama saya ingin memastikan bahwa toko yang saya bimbing itu memang benar-benar jalan. Apanya yang jalan? Sistemnya juga berjalan, karyawannya dimotivasi, dan kalau memang ada yang kurang, jangan sungkan, jangan
malu harus bertanya. Karena ini menyangkut masalah keuangan. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa Pak Itang sendiri nyaman. Nah itulah teman-teman. Karena apa? Karena tanggung jawab ibu itu memang bukan ringan. Ngomongnya enak emang teman-teman. Ngomong itu enak. Kita nanti saya bimbing Pak. Tapi sebenarnya dari tanggung jawab itu kita harus memastikan orang itu nyaman apa enggak lah, itu yang penting. Sebenarnya Pak Itang juga nggak ingin saya datang ke tokonya Pak Itang, nggak ada, nggak harus juga enggak. Cuman ya itu tadi, karena tanggung jawab saya memastikan jauh-jauh perjalanan juga 14 jam. Tapi nggak apa-apa, memang yang penting puas kan nggak masalah teman-teman. Menyenangkan hati sesama itu kan juga pahala. Terima kasih. Iya, ini teman-teman, ini gudangnya, ini rencana ini loh teman. Ini gudangnya, ini rencana gudang alat berat. Iya, alat berat, kita punya alat berat, kemudian Ini. ada Ini teman-teman, ini mumpung ada orangnya ya, mumpung ada orangnya. Pak Itang ini sekarang terjunnya di bidang apa sih? Nilainya berapa sih? Kok mau main-main di toko bahan bangunan yang nilainya puluhan ribu? Coba ini teman-teman. Iya, saya kontraktor kontraktor kecil-kecilan lah ya, kontraktor kecil-kecilan. Saya banyak melayani Jakarta Steel Group dan perusahaan-perusahaan di Cilegon. Alhamdulillah. Ya kalau omset masih sedikit ya setahun itu sekitar 30 sampai 40 miliar. Project ya. Terjun di toko bangunan ya karena memang ya usia itu kan semakin tua kan semakin semakin nyari kenyamanan gitu ya. Karena saya berpikir usaha yang lain yang sekiranya bisa dilakukan, kemudian juga bisa sekalian supporting sistem bisnis saya yang sekarang. Saya pilih toko bangunan. Pilihan ini bukan pilihan yang pertama, Usaha-usaha yang lain saya pernah kuliner, pernah bangkrut, kemudian percetakan bangkrut gitu ya. Kemarin ini rencanakan bukan toko bahan bangunan. Bukan, tadinya cucian mobil, Bang. Mau bikin cuci mobil. Kok ternyata mau begitu kenapa kok pindah haluan? Iya, cari-cari di YouTube ya, usaha apa gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah YouTube-nya Dennis Putra Arsitek. Saya baca-baca, saya bilang boleh nih. Konsep toko bangunannya bersih gitu kan, rapi gitu, sistemnya tertata. Makanya saya langsung cari nomor kontak dan teleponan. Ini sepanjang jalan ini tadi saya lihat itu cuci mobil itu sudah banyak. Iya, ada banyak. Banyak di situ. Kalau cuci mobil, terus saya bukan mengecilkan arti ya, cuci mobil paling enggak fit cost-nya juga lumayan. Lumayan, betul. 5 orang satu hari. Ya, 500.000 satu hari. Ya, lebih ya, 750-an kalau di sini. Harus keluar itu. Harus keluar, betul. Itu rutinitas. Ya, di luar listrik ya, malah listrik. Kalau toko bangunan barangnya nggak laku kan? Iya, pakai sendiri. Rata-rata juga pakai sendiri nih. Apalagi semen seminggu habis, Bang. Saya lihat ada baut yang panjangnya 40 cm. Iya. 40 cm loh, bukan 4 cm teman-teman. 40 cm, besarnya itu 10 cm. Itu bautnya apa itu, Pak? Yang mana itu? Yang itu ada besar. Oh iya. Itu buat macam-macam ya, buat angkur, buat buat industri. Iya. 10 cm lebih itu, 10 cm. Iya. Kita lagi masang fender di Pelindo, Jadi bautnya kan gede-gede. Stainless, Pak ya? Stainless. Itu satu baut harganya 500.000 itu? Ya, sekitar gitu. 500 sampai 600 gitu. Ya sudah teman-teman, ini sekedar intermezzo. Ini sekedar motivasi. Kita boleh itu kepingin boleh. Tapi jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap untuk kepingin yang seperti Pak Itang, kepingin seperti Mas Yoyo, kepingin yang kita punyai saja disyukuri dulu. Yang kita punyai disyukuri dulu. Betul. Disyukuri apa yang yang ada, yang sudah di tangan kita. Itu disyukuri dulu. Itu baru nyaman. Kepada perkara nanti kepingin, nggak masalah. Kepingin ya berjuang. Kalau kita kepinginnya itu yang kayak orang-orang, ya kapanpun. Iya. Berjalan aja, Iya. Jalan aja. Kalau kepinginnya seperti yang dimiliki orang, ngenes teman, ngenes Pak. Orang Jawa bilang. Saya juga sama, kantornya numpang, kemudian dikasih pinjam mertua, gitu kan. Sudah saya alami, Kemudian ya sekarang alhamdulillah walaupun kecil punya kantor sendiri, gitu ya, punya ini tempat keberapa ya? Tempat ketiga kalau tempat ketiga iya. Yang kita invest sendiri, beli sendiri maksudnya. Milihnya sendiri. Beli sendiri. Bukan menumpang lagi, bukan utang lagi.
Ini loh ya, teman-teman ya. Pak Itang ini kalau kita lihat kan ya apa namanya ya, ya masih muda banget kan masih muda. Kalau mau berjuang, mau berusaha, setelah Iya. itu yang jelas itu ketekunan dan kejujuran. Dan keterpaksaan sebetulnya. Karena kan kita bukan keluarga orang iya, kaya. bukan pewaris kita gitu ya. Bukan generasi kecil. Iya gitu. Jadi ya harus betul-betul pejuang lah. Gitu. Dan terpaksa terpaksa ditempa keadaan, Pak. Keadaan. Yeah. Dan banyak kok Pak Itang. Rata-rata teman-teman seperti itu. Yang berhasil itu teman-teman yang memang mau berjuang. Yeah. Kalau yang katakan meskipun generasi kedua tapi leha-leha, nah, habis. Siap. Ya, panjang lebar teman-teman, beneran ini tadi ya nggak nyangka kalau saya didatangi ini. Iya. Saya biasa pagi jam 7 udah di sini, Pak. Jam 7. Jam 7 sini, jam 9 ke kantor, nanti malam pulang ke sini lagi. Saking aneh, Pak. Iya, saking senangnya, Pak. Karena itu kalau orang Jawa bilang kemaruk. Tapi mesti kemaruk emang, Pak. Mesti kemaruk. Nanti kalau sudah jalan, kemaruknya agak berkurang, cari kemaruk lain lagi. Lagi lihat-lihat mau cari tempat lagi nih, Pak, biar untuk toko lagi. Iya, ada toko lagi. Alhamdulillah. Biar ya punya 2 atau 3 gitu kan. Kalau bisa 5 lah. 2 bisa 5 lah gitu. Yang penting ya satu saja. Satu. Apanya? Istrinya. Apanya itunya? Ya. Ya bukan apa-apa sih Pak Itang. Kalau memang tutupan bangunan itu kan saya juga mengatakan usaha yang bisa diwariskan. Coba Pak Itang sekarang kontraktor. Bisa Pak. Bisa kita mewariskan. Saya belajar dari teman-teman yang senior ya, sudah senior. Rata-rata hampir tidak bisa diwariskan. Bahwa talenta bapaknya itu tidak seperti anaknya nantinya. Cara komunikasi dan lain sebagainya itu banyak yang gagal ya. Ada yang berhasil ada, tapi yang gagal persentasenya kecil. Saya juga banyak teman kontraktor itu yang diwariskan ke anaknya itu nggak benar. Karena ya talentanya memang untuk mengurusi orang, untuk apa namanya itu, untuk deal dengan orang itu tidak semudah yang dibayar. Betul. Makanya saya udah ini nih, Mbah, mulai alat berat gitu kan. Kita punya, yang bisa alat berat kan di ininya lebih mudah ya. Original lebih mudah dan bidangnya juga bidang usahanya saya pisah dengan kontraktor ya. Toko bangunan juga bisa. Hari ketiga omsetnya sudah 20 juta. Karena dipakai sendiri. Dipakai sendiri, Pak. Alhamdulillah. Daripada pakai orang ya kan. Daripada dikasihkan orang. Bener. 20 juta Pak Itang. 20 juta kita ngambil gampang-gampangan 10%. Iya. 2 juta sih. Iya, betul. Alhamdulillah, Bang. Iya. Bisa buat beli solarnya Pak Jiro ya, teman-teman. Demikian, teman-teman. Ngomongnya agak panjang sama lebar ini karena ketemu ownernya sendiri. Ya, demikian teman-teman. Semoga saya datang ke Cilegon ini nggak sia-sia karena ini konten mahal ini. Biasanya saya konten tanpa biaya ini. Konten saya ini mahal ini. Saya datang ke Cilegon sama istri berdua naik bis. Tapi saya ingin bener-bener meyakinkan bahwa toko yang saya bimbing itu bener-bener nyaman teman-teman. Kayak Pak Itang ini saya yakinkan tadi caranya anak-anak transaksi, caranya anak-anak bikin barcode. Setelah saya tinggal 1 minggu lebih, itu ternyata memang sudah berjalan. Karena apa? Karena saya tadi itu kurang yakin kemarin itu kok nggak ada pertanyaan, kok sudah nggak bertanya apakah memang sudah paham atau nggak dipakai. Ternyata memang sudah dipakai. Dan tahu sudah laporannya harian itu sudah tahu, cara melihat laporan harian sudah tahu. Jadi tadi Pak Itang hari ketiga ini omsetnya sudah 20 juta. Nanti kalau ada proyek lagi sudah di atas lagi. harian loh teman. Belanja rata-rata itu sekitar 5-7 juta. Satu hari ya, untuk proyeknya sendiri ya. Nah itu kalau memang dibelanjakan ke orang lain kan lumayan sudah nggak apa-apa. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan saya tetap berdoa kepada kita semua, semoga kita semua menjadi mendapatkan rezeki yang berkah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
Dan yang tidak lupa saya sampaikan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.